Terletak di tengah lautan Samudra Pasifik, Nauru adalah sebuah negara kepulauan yang sekilas lebih mirip dengan sebuah titik kecil yang ada di peta. Nauru juga merupakan negara terisolasi dan paling jarang dikunjungi oleh wisatawan. Hanya beberapa orang saja yang berkunjung ke negara ini setiap tahunnya. Bahkan, negara tetangganya pun sangat jauh dari negara ini. Perjalanan dari laut pun bukan suatu pilihan yang tepat. Hal ini dikarenakan pinggiran pantai Nauru dikelilingi terumbu karang yang besar, sehingga membuat kapal-kapal yang mendatangi negara ini tidak bisa menepi di sana. Dulunya penduduk setempat di pulau ini sangatlah kaya raya. Saking kayanya, mereka tidak bisa mengelola kekayaan mereka tersebut. Mobil-mobil super mewah hanya menjadi pajangan di negara ini, bahkan lebih mirip tisu yang sekali pakai langsung dibuang. Keluar masuk bank, membawa uang berjuta-juta memakai kantong plastik dan sarung bantal adalah hal yang umum di sini. Hal ini dikarenakan negara Nauru memiliki cadangan fosfat yang berlimpah dan menjadi terbesar di dunia. Perekonomian Nauru bergantung pada simpanan fosfat yang berasal dari kotoran burung laut. Negara ini memiliki pendapatan per orang tertinggi di dunia pada tahun 1975, ketika itu perekonomiannya bisa menghasilkan sekitar 2,5 miliar dolar. Dengan pendapatan yang tinggi ini, membuat pemerintah untuk berhenti memungut pajak dan menyediakan berbagai layanan gratis penting, seperti pendidikan, transportasi, dan perawatan kesehatan. Pemerintah kalau membayar biaya pengobatan bagi warganya, dengan pasien yang berobat di luar negeri seperti di Australia, juga pembiayaan tempat tinggal mereka semasa berobat di luar negeri. Negara ini menabung sebagian pendapatan mereka dari penjualan fosfat di perwalian Nauru Phosphate Royalty, yang memiliki dana sekitar 1,3 miliar dolar pada tahun 1991. Kejatuhan ekonomi Nauru dimulai ketika tambang fosfat mereka habis. Negara ini mempunyai simpanan fosfat terbesar di Pasifik Selatan, namun karena aktivitas penambangan mereka yang berlebihan, tambang tersebut dinyatakan tidak layak secara ekonomi pada tahun 2011. Karena tidak ada sumber pendapatan yang lain, pemerintah beralih ke dana perwalian Nauru Phosphate Royalty. Beberapa investasi yang gagal dan buruk, membuat dana tersebut menurun menjadi 138 juta dolar pada tahun 2002. Pada saat itu juga PDB per kapita Nauru berada di peringkat 51 secara global pada tahun 2013. Namun pada tahun 2017, negara ini termasuk dalam peringkat negara termiskin di dunia. Nauru adalah negara orangnya paling gemuk di dunia. Lebih dari 71% penduduk negara ini mengalami obesitas, dan satu-satunya pulau yang berada di atas Nauru adalah Samoa Amerika atau wilayah di Amerika Serikat, yang membuat Nauru sebagai negara paling gemuk di dunia. Obesitas ini merupakan masalah yang mempengaruhi sebagian besar negara-negara Pasifik, termasuk Kiribati, Palau, Samoa, dan Tonga. Banyak orang mengklaim bahwa penduduk setempat secara genetik cenderung mengalami kenaikan berat badan. Nauru mendapat gelar sebagai negara kepulauan terkecil di dunia. Hal ini karenakan luas wilayahnya hanya sekitar 12 mil persegi, atau seluas 21 km persegi saja. Bahkan, luas wilayah tersebut masih kalah dengan luas Kecamatan Jagaraksa di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, luas wilayah Kecamatan Jagaraksa adalah 24,87 km persegi. Jumlah populasi di Nauru juga cukup sedikit. Menurut data terbaru, hanya ada sekitar 12.000 hingga 13.000 orang yang menetap di sini. Setiap negara pasti memiliki ibu kota, tetapi berbeda dengan Nauru, yang mana negara kepulauan ini tidak memiliki ibu kota sama sekali. Namun, masyarakat setempat menganggap kalau wilayah Yaren yang terletak di selatan Pulau Nauru, secara tidak resmi dianggap sebagai ibu kota oleh mereka. Meski begitu, wilayah Yaren sebenarnya bukanlah kota besar, hanya saja di wilayah itu terdapat bandara internasional yaitu Nauru International Airport, serta gedung kedutaan Taiwan dan Australia. Dahulunya negara ini sangat kaya.
namun kini berubah menjadi negara miskin. Sekarang negara ini bergantung pada Australia. Australia yang kebetulan jaraknya cukup dekat dengan Nauru, memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Kini, Nauru menjadi salah satu tempat penampungan pengungsi sebelum masuk ke Australia. Dari tugas tersebut, Nauru berhasil punya pendapatan sekitar $10 juta selama beberapa tahun terakhir. Walaupun negara ini sekarang jarang dikunjungi, tapi Nauru pernah menjadi tempat yang paling menyenangkan. John Fearn merupakan orang barat pertama yang mengunjungi negara bagian ini pada tahun 1798 dan menggambarkannya sebagai pulau yang indah. Pulau ini dikelilingi dengan terumbu karang yang sangat indah, sehingga menjadikannya tempat yang baik untuk snorkeling dan menyelam. Kehidupan lautnya pun sekarang sebagian besar rusak oleh penambangan fosfat yang terjadi pada waktu dulu di negara ini. Bicara bahasa resmi yang paling umum digunakan oleh sebagian besar masyarakat di pulau ini adalah dialek Pulau Pasifik yang dikenal dengan sebutan Nauguran. Akan tetapi, sekitar setengah masyarakatnya berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Sebab negara Nauru merupakan negara yang erat dengan Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Bahasa Inggris juga dipakai sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan Nauru. Negara Nauru termasuk sebagai salah satu negara dari 16 negara bagian yang tidak memiliki tentara. Akan tetapi Angkatan Militer Australia bertanggung jawab atas pertahanan negara ini, menurut perjanjian informal antara kedua negara. Namun, Nauru tetap mempunyai pasukan polisi besar yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam negaranya. Selain itu, Nauru juga tidak memiliki tanah lapisan atas. Penambangan fosfat yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghancurkan 90% pulau ini. Satu-satunya tempat yang masih subur adalah pesisir pantainya, yang masih ditumbuhi dengan pohon kelapa. Pemerintah Nauru mengatakan pada tahun 2000 yang lalu, bahwa mereka berencana untuk merehabilitasi seluruh pulau. Proyek tersebut belum terlaksana, karena kita lihat kondisi Nauru yang belum stabil dan belum bangkit dari keterpurukannya. Proses ini juga memakan waktu yang cukup lama atau lebih dari 20 tahun dan akan menelan biaya lebih dari $300 juta. Pada tahun 90-an, negara Nauru menjadi surga pajak dan menawarkan paspor untuk orang asing dengan biaya tertentu. Siapa saja bisa membuat rekening bank dengan lisensi dari negara ini, hanya dengan $25 tanpa syarat yang lain. Undang-undang perbankan yang longgar di negara ini bisa saja orang asing membuat rekening cangkang di Nauru. Hal ini akan membuat siapa saja orang bisa melakukan penyimpanan uang di sini, bisa juga hal tersebut dibilang dengan pencucian uang. Tapi pada akhirnya Nauru memperkenalkan peraturan anti penghindaran tahun 2003, yang mengakibatkan para nasabah-nasabah luar negerinya pada meninggalkan negara ini. Oke guys, sampai di sini dulu video saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.